Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Al-Furqan Berbuka yang dipersembahkan oleh Al-Furqan Jember. Al-Furqan Jember, Qur'ani dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassuhada'a wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita diberi kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Iman kita ikhlas menjalankan di bulan Ramadan yang suci ini, yang penuh barokah, yang penuh ampunan. Marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk menuju minal zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah. Ada dua versi ibadah ini, yaitu ibadah kepada vertikal, yaitu kepada Sang Maha Pencipta atau yang Khalik. Ibadah di samping ibadah vertikal juga ada ibadah horizontal, yaitu ibadah sosial yang dilakukan berdimensinya tentang sosial. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang ibadah sosial, yaitu menyantuni anak yatim. Disebut anak yatim, dia adalah anak yang sangat unik, berbeda dengan anak-anak yang lain. Anak ini tidak memiliki ayah, maka disebut yatim. Dengan seperti itu, dengan mengusap rambutnya saja, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di yaumul kiamah nanti menjadi cahaya setiap helai rambut. Di dalam Al-Quran tentang membahas anak yatim itu ada 23 ayat. Di antaranya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapakah orang yang mendustakan agama? Islam sih Islam, ibadah ya ibadah, puasa tetap menjalankan puasa. Akan tetapi jika melalaikan, menghardik pada anak-anak yatim, itulah yang disebut mendustakan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu dengan ikhlas untuk membagikan sebagian harta kita kepada anak-anak yatim. Ikhlas membimbing mereka sehingga kita tergolong orang-orang yang ditolong nanti di yaumul akhirat. Saudaraku seiman seagama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu man fatahabba bal jannah." Aku adalah orang yang pertama membuka kunci pintu sorga. Akan tetapi dikisahkan di situ ada seorang ibu
yang tiba-tiba mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang tersebut. Hai ibu, kenapa engkau mendahului masuk ke dalam surga ini? Kemudian sang ibu menjawab, ya Rasulullah, aku ibu yang paling menderita ya Rasulullah. Ketika anak-anakku masih kecil, sang ayahnya meninggal dunia. Sehingga aku dengan jerih payah untuk membesarkan dan mendidik beliau. Aku bekerja keras membanting tulang untuk memberi nafkah kepada mereka ya Rasulullah. Sehingga aku memohon berharap besar agar bisa masuk ke surga terlebih dahulu ya Rasulullah, kata sang ibu. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, silakan ibu, silakan masuk terlebih dahulu, jawab Rasulullah. Dari sinilah kita dapat mengintrospeksi diri. Ini anaknya sendiri, beliau mendapat fasilitas masuk surga terlebih dahulu. Tah apakah orang lain yang dengan ikhlas memberikan nafkah, membimbing, membesarkan, atau memberikan kasih sayang kepada mereka. Itu menjadi gambaran pada kita betapa mulianya jika orang membantu orang-orang anak-anak yatim. Orang-orang memelihara anak yatim, memberikan nafkah kepada mereka, jaminannya surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Orang-orang yang memberikan nafkahnya kepada anak-anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah nanti di sorga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya orang-orang yang memberikan sebagian rizkinya kepada mereka. Jaminannya surga bersama dengan Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang besar untuk Islam. Taruhannya adalah nyawa bersama sahabat-sahabatnya. Akan tetapi kita hanya cukup memelihara anak yatim, itu sudah bersama-sama dengan Rasulullah nantinya di surga. Marilah kita infakkan sebagian rizki yang kita peroleh ini untuk anak-anak yatim, agar nantinya kita mendapatkan balasan surga di akhirat kelak. Marilah kita ikhlaskan pada diri kita untuk membantu mereka, membantu anak-anak yatim, membantu fakir miskin, agar senantiasa selalu rizki yang kita dapatkan mendapatkan kesucian-kesucian. Kiranya sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.